Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Ulan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar dengan materi baru yaitu kaidah kebahasaan teks cerita fantasi, yang mana minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian teks cerita fantasi, struktur, ciri, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan masuk materi baru tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi itu terdiri atas 6. Yang pertama, kata ganti orang, kata penyerap panca indera, kata bermakna kias dan makna khusus, kata sambung urutan waktu, ungkapan keterkejutan, dialog kalimat langsung. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan bahas satu persatu berikut ini. Yang pertama yaitu kata ganti orang. Kata ganti orang adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda orang dengan kata benda lain. Contohnya, aku, mereka, dia, Susi, dan Rudi. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Sekarang silakan perhatikan tabel di bawahnya. Jadi, kata ganti itu terdiri atas 3. Yang pertama, kata ganti orang pertama, yang kedua kata ganti orang kedua, yang ketiga kata ganti orang ketiga. Jadi ketiga kata ganti ini terdiri atas 2 bentuk. Yang pertama bentuk tunggal, yang kedua bentuk jamak. Nah, yang pertama yaitu kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ini adalah kata ganti yang mana penulisnya terlibat secara langsung dalam sebuah kalimat. Jadi kalau dalam sebuah teks cerita fantasi, maka penulisnya terlibat dan hadir langsung diceritakan dalam teks cerita fantasi. Kata ganti orang pertama dalam bentuk tunggal itu contohnya yaitu saya, aku, dan daku. Dalam bentuk jamaknya kita dan kami. Jadi kata-kata bentuk tunggal dan bentuk jamak ini nanti merupakan kata ganti untuk menggantikan nama orang atau nama penulis. Contohnya nama kamu adalah Ahmad. Jadi jika kamu menceritakan tokoh Ahmad, tokoh diri kamu sendiri dalam sebuah cerita, kamu gantikan nanti di dalam sebuah cerita dengan kata saya, aku, ataupun daku, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ini merupakan kata ganti yang digunakan untuk lawan bicara yang memiliki keterlibatan langsung dengan penulis. Kata ganti orang kedua ini terdiri dalam 2 bentuk. Bentuk tunggal, bentuk jamak. Contohnya bentuk tunggal, kamu, Anda, dan kau. Bentuk jamaknya kalian, kamu, sekalian. Jadi fungsinya sama dengan kata ganti orang pertama, yaitu untuk menggantikan nama atau orang yang dibicarakan dalam sebuah teks. Selanjutnya yaitu kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga adalah kata ganti yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung dengan penulis. Kita perhatikan dalam bentuk tunggalnya, contohnya seperti ia, dia, beliau. Bentuk jamaknya mereka. Jadi semua kata ganti ini terdiri atas 3 kan. Jadi kata ganti ini berfungsi untuk menggantikan benda orang dengan benda lain, nama orang dengan nama lain, seperti dalam bentuk tunggal dan atau dalam bentuk jamak. Nah, selanjutnya yang kedua, kata pencerap panca indera. Kata pencerap panca indera adalah penggunaan kata yang menyerap panca indera dalam teks cerita fantasi, berfungsi untuk mendeskripsikan latar tempat, latar waktu, dan suasana. Coba perhatikan contoh di bawahnya. Contoh latar tempat. Latar tempat itu seperti yang sudah Ibu blok warna hitam yang bagian A, yaitu Kota Zaitun. Itu merupakan latar tempat. Contoh lainnya, latar tempat di rumah, di sekolah, di hutan, di sawah, di atas meja, di dinding, di bawah bangku, di masjid, yang menyatakan suatu tempat itu merupakan latar tempat. Selanjutnya latar suasana. Jadi latar suasana itu ada contohnya sedih, suasananya pilu, suasananya gembira, atau suasananya ribut,
atau suasananya kacau, bahagia, itu merupakan contoh latar suasana. Yang ketiga yaitu latar waktu. Latar waktu ini adalah latar yang menyatakan suatu keadaan waktu. Bisa pagi hari, siang hari, sore hari, minggu lalu, minggu depan, 2 bulan yang lalu, tengah malam, itu merupakan latar waktu. Yang ketiga yaitu kata bermakna kias dan makna khusus. Makna kias itu adalah makna yang sudah mengalami perubahan makna karena susunan gramatikal atau perasaan penutur. Sedangkan makna khusus adalah makna yang cakupannya lebih kecil atau lebih pendek. Coba kita perhatikan contoh di bawahnya. Monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian. Semakin mendekat semakin melawan. Jadi perhatikan kalimat yang udah ibu blok warna hitam, langkah 1000. Kata tersebut sudah digantikan dengan makna kias dalam sebuah teks cerita fantasi. Sebenarnya bisa saja kita membuatnya dengan kalimat atau kata langkah cepat atau berlari untuk memperbaiki atau untuk memberikan kesan kias dalam sebuah teks cerita fantasi, maka kata itu digantikan dengan makna kias yaitu langkah 1000. Masih banyak contoh-contoh kata kias, yaitu contoh yang lainnya seperti buah tangan, buah bibir, gulung tikar, muka dua. Di mana kias ini merupakan bukan makna yang sesungguhnya. Kan contoh tadi ibu sebutkan muka dua, bukan berarti yang dimaksud di situ adalah mukanya ada 2. Tetapi muka 2 itu adalah artinya tidak tetap pendirian. Sedangkan gulung tikar itu berarti bangkrut. Dan masih banyak contoh kata kias lainnya. Selanjutnya yaitu kata sambung urutan waktu. Jadi kata sambung urutan waktu ini adalah kata yang fungsinya menyambung antara waktu satu ke waktu lain, dari kalimat satu ke kalimat lain, dari paragraf satu ke paragraf lain. Nah, contoh kata sambung urutan waktu yaitu seperti sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelumnya, sebagainya, dan banyak contoh lainnya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh di bawahnya. Contoh 1, sebelum alien itu datang, langit mendung. Jadi kata sebelum di situ menunjukkan urutan waktu. Contoh yang kedua, 3 tahun yang lalu, gunung itu memuntahkan lahar dingin. Jadi kata sambungnya yaitu 3 tahun yang lalu. Contoh yang terakhir yaitu akhirnya Raja Zahab berkuasa kembali di kerajaan Santurnus. Jadi kata akhirnya di situ merupakan kata urutan waktu. Salah satu penanda biar anak-anak ibu lebih mudah memahami bahwa itu merupakan urutan waktu dengan cara biasanya ada tanda koma di setelah tulisan urutan waktu tersebut. Biasanya terjadi di awal kalimat atau di awal paragraf seperti itu. Yang kelima yaitu ungkapan keterkejutan. Ungkapan keterkejutan yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah atau konflik. Coba perhatikan contoh pertama. Tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Jadi di situ mulailah terjadi konflik. Jadi jika dia merupakan awalan dari memulainya konflik atau permasalahan, itu merupakan ungkapan keterkejutan dari kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Begitu juga dengan contoh kedua dan contoh ketiga. Nah, yang terakhir dari kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yaitu dialog atau kalimat langsung. Dialog dalam cerita fantasi merupakan kalimat percakapan antara
tokoh yang ada dalam cerita, biasanya kalimat dialog berbentuk kalimat langsung. Contohnya, "Berlarilah Natako, monster itu mengejarmu," teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Natako pun berlari sekuat tenaga. Jadi, kalimat langsung atau dialog di dalam contoh tersebut adalah "Berlarilah Natako, monster itu mengejarmu." Itu merupakan kalimat langsung atau dialog. Penanda kalimat langsung atau dialog adalah tanda petik 2 di awal percakapan dan diakhiri dengan tanda petik 2 di akhir percakapan. Itu merupakan dialog atau percakapan kalimat langsung dalam sebuah teks cerita, terkhusus teks cerita fantasi. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini yang berjudul tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi yang terdiri atas 6. Nah, jika anak ibu masih belum paham atau belum mengerti, silakan hubungi ibu secara pribadi dan selalu tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.